Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ikuti simposium ketiga hari ini yang akan dimoderatori oleh Profesor Dr. Edi Marsalim, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Simposium hari ini terdiri dari 3 pembicara. Pembicara pertama, Dr. Yuniza, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, dengan judul How to Diagnosis SLE During Pandemic Era. Yang kedua, Dr. Nova Kurniati, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, dengan judul Comprehensive Management of SLE Lupus Nephritis in Pandemic Era. Dan yang terakhir, Dr. Nova Dian, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi, dengan judul Diagnosis and Management of Catheter-Related Bloodstream Infection. Acara simposium ini akan dipandu oleh Profesor Dr. Edi Marsalim, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Berikut kurikulum vitae Profesor Dr. Edi Marsalim, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi. Lahir di Bukit Tinggi 22 Maret 1950. Saat ini menjabat sebagai Divisi Alergi Imunologi KSM Penyakit Dalam FK Unsri. Menamatkan dokter umum di FK Unsri tahun 1978. Menyelesaikan spesialis penyakit dalam di FK Unsri tahun 1991. Menyelesaikan SP2 konsultan alergi imunologi di FK UI tahun 1993. Menyelesaikan konsultan alergi dan imunologi klinik PB Papdi tahun 1996. Saat ini menjadi guru besar ilmu penyakit dalam FK Unsri tahun 2005. Untuk memandu acara simposium ini, kepada moderator Profesor Dr. Edi Marsalim, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada siang ini. Telah menyelesaikan simposium 1 dan simposium 2, dan juga telah menyelesaikan ibadah kita salat Jumat bagi yang laki-laki. Dan sekarang kita masuk simposium ketiga tentang Systemic Lupus Erythematosus. Nanti akan ada 3 pembicara, yaitu Dr. Yuniza akan membawakan tentang diagnosis daripada SLE, kemudian Dr. Nova, kemudian diikuti nanti Dr. Nova Dian. Bicara tentang penelaksanaan SLE, Dr. Nova dan Dr. Nova Dian tentang penelaksanaan lupus nephritis. Dan pada kali ini kita persilakan Dr. Yuniza, kurikulum vitae daripada Dr. Yuniza. Dr. Yuniza dilahirkan di Palembang 9 Juni 1966. Jabatan sekarang staf divisi alergi imunologi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FK Unsri RSMA Palembang. Pendidikan S1 Dokter Umum FK Unsri tamat tahun 1992. Menamatkan spesialis penyakit dalam di FK Unsri tahun 2010. Dan konsultan alergi imunologi FK Unsri 2017. Baiklah, waktu 20 menit, kita persilakan kepada Dr. Yuniza. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Prof. Edi sebagai moderator, dan yang kami tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Panitia Temu Ilmu Penyakit Dalam 2021 yang telah memberikan kesempatan kepada kami di simposium ketiga ini. Dan yang kami banggakan adalah para peserta Temu Ilmiah Penyakit Dalam ini. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan judul mengenai how to diagnose lupus during pandemi area ini. Ya, kalau kita lihat dalam era pandemi era ini, pada pasien-pasien lupus ya yang dari berbagai laporan juga ada pasien-pasien yang suspek darah lupus kemudian terkena infeksi COVID-19. Kita lihat ini dalam tampilan klinis, tentu kita harus memperhatikan kriteria diagnosis dan juga bahwa baik pada penyakit lupus dan penyakit COVID-19 ini adalah merupakan suatu penyakit inflamasi. Kemudian yang kedua yang kita bisa lihat adalah pasien yang selama ini sudah terdiagnosis sebagai lupus, kemudian dalam masa pandemi area ini terinfeksi COVID-19. Nah, yang kita harus perhatikan adalah bahwa bagaimana kita mengakses atau pengaruh penyakit lupusnya akibat dari COVID-19 yang dalam asesmen klinis kita nilai dengan disease activity-nya. Baik, nah kita sedikit kembali melihat bagaimana patogenesis dari suatu lupus ini. Bahwa ada beberapa faktor penting yang berpengaruh dalam patogenesis, yakni adanya suatu faktor genetik, adanya faktor lingkungan, adanya faktor epigenetik, di mana pada lupus terjadi adanya suatu dysregulasi sistem imun. Yang kita lihat antara lain adanya suatu loss of toleransi, kemudian produksi pembentukan autoantibody, adanya sitokin proinflamasi, dan proses inflamasi yang terjadi secara kronik. Kalau kita lihat bahwa di dalam imunopatogenesisnya terjadi suatu peningkatan dari sitokin dari sel TPL17, peningkatan dari dendritic cell oleh pada toll-like reseptor, kemudian terjadi pelepasan sitokin proinflamasi dan penurunan T regulator dan sel B regulator. Menariknya saat ini bahwa penelitian yang sedang saat ini adalah orang melihat adanya suatu pengaruh lingkungan, dalam hal ini adanya suatu proses dysbiosis. Treatment sekarang ini orang meneliti dengan pemberian probiotik dalam rangka untuk mengembalikan atau memperbaiki dysbiosis yang terjadi. Sisi kanan kita lihat tampilan klinis yang sering kita lihat, antara lain adanya suatu ulkus pada palatum, kemudian ini malares, adanya suatu vaskulitis pada telapak tangan, dan fotosensitivitas. Jadi biasanya kalau dalam praktek klinis sehari maupun baik di poliklinik maupun di UGD, dengan tampilan klinis ini akan memudahkan kita dalam mengenali lupus ini. Baik, nah organ yang terlibat pada kasus penyakit lupus yang terbanyak adalah artritis 85%, dan kelainan pada kulit itu 71%. Jadi untuk kita dalam anamnesis jangan lupa menanyakan adanya nyeri sendi, karena itu merupakan porsi yang terbanyak, dengan 85%. Kemudian gangguan tampilan klinis pada kulit 71%. Lainnya ada fenomena Raynaud, tampilan leukopenia 35%, neurologik, gangguan neurologis sekitar 18%, dan yang sering juga kita jumpai adalah gangguan renal sekitar 21%. Oke, nah ini kita sedikit melihat penyakit COVID-19 dalam perjalanan klinisnya, mulai masuknya virus ini ke dalam tubuh kita melalui reseptor ACE. Dalam beberapa hari, masa inkubasi sekitar 5 hari, ya, mulai onset gejala,
terjadi replikasi virus ditandai dengan biasanya adanya suatu demam, batuk pilek, nyeri tenggorokan, ya biasanya laboratorium dengan PCR yang sudah positif. Kemudian pada minggu kedua akan terjadi peningkatan respon imun pada host yang kita lihat adanya suatu klinis demam yang persisten, sesak napas, mulai adanya hipoksia. Laboratorium kita lihat adanya CRP yang meningkat dan temuan pada ronsen thorax foto. Kemudian setelah kurang lebih di minggu minggu ketiga, di mana terjadi suatu inflamasi yang hebat dan biasanya pasien dapat meninggal, ya terjadi inflamasi sistemik. Gejala klinis yang kita lihat adalah adanya acute respiratory distress syndrome, sepsis, myokarditis, dan akhirnya juga gangguan multi organ. Baik, nah kalau kita lihat di sisi lingkaran pertama itu ada lupus dan sisi lingkaran kedua adalah COVID. Perpotongan keduanya kita lihat bahwa pada lupus dan pada COVID-19 ini itu ada adanya laboratorium tanda ada sama-sama terjadi limfopenia, adanya suatu badai sitokin dan kerusakan jaringan. Ya, jadi persamaan antara lupus dan COVID-19 ini. Baik, kita melihat ini adalah suatu imunopatogenesis pada pasien COVID-19 dan pada pasien-pasien lupus. Sebelah kiri adalah imunopatogenesis COVID-19, sebelah kanan adalah pasien lupus. Jadi dengan adanya virus infeksi di mana replikasi yang sangat cepat ya pada COVID, bila terjadi adanya respon interferon yang delay, maka yang terjadi adalah overaktif dari sitokin proinflamasi yang berakibat akan terjadinya gangguan kerusakan pada endotel pembuluh darah yang akan menyebabkan respon imun limfosit T yang buruk dan juga menimbulkan suatu konsekuensi di mana virus tidak terespons secara baik, ya. Jadi ada poor viral clearance yang akan menyebabkan terjadinya acute respiratory distress syndrome dan kematian. Tetapi kalau bisa terjadi suatu kondisi di mana replikasi virus itu kemudian respon interferon yang sesuai secara konsekuensinya, maka epitel endotelial mukosa tidak terjadi kerusakan yang hebat dan tentu clearance terhadap virus terjadi secara baik sehingga respon yang terjadi tidak buruk. Tapi kita lihat pada sisi lupus persamaannya adalah jadi sitokin interferon alfa dalam hal ini itu dihasilkan dari suatu neutrofil yang melepaskan suatu netosis, neutrofil escape ya toksin, di mana nets ini itu akan direspon oleh dendritic cell sehingga akan melepaskan suatu sitokin interferon. Sekali rangsangan yang mengaktifkan sel dendritik pada lupus itu tidak akan henti-hentinya. Jadi interferon akan terus diproduksi. Nah, itu yang merupakan suatu disregulasi sistem imun pada kasus lupus. Nah, interferon yang dilepaskan ini kemudian akan mengaktifkan dendritic cell yang akan presentasi ke limfosit T sehingga terjadi peningkatan dari autoreaktif daripada limfosit T, di mana pada lupus kita kenal bahwa adanya T helper 17 yang meningkat dan penurunan pada T regulasi. Nah, interferon juga ini dihasilkan ya oleh berbagai dari interferon yang dihasilkan ini merupakan adalah suatu ox dari mDNA. Jadi merupakan bahan yang sangat berbahaya pada pasien-pasien lupus.
Jadi peran interferon yang kita lihat baik pada lupus maupun pada COVID-19. Nah, ini saya mengambil penelitian dari laporan kasus pada pasien-pasien COVID-19, di mana pada pasien COVID-19 ini terjadi suatu manifestasi yang terkait dengan imun organ spesifik. Jadi, ini ada beberapa kasus pada pasien COVID adanya suatu gangguan chilblains atau gatal-gatal pada daerah tangan, kemudian ada eritema, ada kasus anemia hemolitik, sindrom Guillain-Barré, encephalitis, myelitis, perikardial, glomerulonefritis, tiroiditis, dan pankreatitis. Jadi hasil penelitian itu menggambarkan bahwa pada pasien COVID-19 terjadi suatu manifestasi sistem gangguan imun pada organ-organ spesifik. Nah, mungkin ini kalau misalnya pada pasien-pasien lupus yang pertama terdiagnosis datang juga dengan COVID-19, ini memberikan gambaran yang sama. Baik, oke. Nah, kita lihat di sini bahwa untuk pasien lupus yang kemudian terkena juga infeksi COVID-19, itu ada berbagai risiko untuk dapat terjadinya COVID-19 ini, jadi berbagai risiko bisa terjadi pada pasien lupus, mulai dari risiko yang ringan, sedang, atau risiko yang tinggi. Tentu saja pada pasien-pasien yang terkontrol, risikonya lebih ringan dibandingkan dengan pasien-pasien yang tidak terkontrol. Jadi yang risiko tinggi untuk terjadinya COVID-19 itu pasien-pasien yang memiliki skor klinis lebih dari 3, pemakaian steroid dosis tinggi lebih dari 1 bulan, atau dia dalam pengobatan siklofosfamid dalam 6 bulan terakhir, atau pasien-pasien dengan juga terserang, selain lupus juga terserang autoimun yang lain, misalnya lupus overlap syndrome, jadi pasien-pasien lupus yang juga ada sindrom Sjögren, pasien lupus yang dengan rheumatoid arthritis, ya. Kemudian yang risiko tinggi lainnya adalah pasien-pasien yang dengan steroid dosis rendah dengan tambahan imunosupresit yang lain, atau pasien yang mendapatkan 2 obat imunosupresis dan usia lanjut. Kemudian pasien-pasien lupus dengan komorbid, misalnya diabetes, penyakit jantung, penyakit paru, tentu ini risiko tinggi terjadinya COVID-19. Baik, sekarang kita masuk kriteria diagnosis. Ya, kriteria diagnosis. Jadi perkembangan kriteria diagnosis ini mulai dari dimulai itu sebenarnya sebelum 1997 1985, ACE kemudian direvisi di 1997, direvisi lagi di 2012, yang terakhir adalah revisi di 2019. Ya, kan kita lihat di sini ada 2 kriteria klinis dan ada kriteria imunologis pada masing-masing diagnosis kriteria, baik ACR, baik SLIC 2012 maupun ACR di EULAR yang draft di 2017, kemudian yang ditetapkan lagi di ACR di EULAR yang 2019. Jadi untuk ACR 1997 ini terpenuhi kriteria lupus bila 4 dari 11 kriteria. Untuk SLIC adalah 4 dari bila memenuhi lebih dari atau sama dengan 4. Tetapi harus ada kriteria imunologis dan harus ada kriteria klinis dan harus ada kriteria imunologi. Kemudian untuk EULAR yang draft 2017 kemudian ditetapkan di 2019, itu didahului oleh anak yang lebih dari 1/80, kemudian memenuhi kriteria setidak-tidaknya lebih dari atau sama dengan 10 poin. Kita lihat kriteria imunologis dari masing-masing baik ACR, SLIC 2012 atau EULAR 2017. Ya, di ACR 2017 itu ada pemeriksaan laboratorium anti-dsDNA, anti-SMID, anti-fosfolipid, dan ANA. Revisi di 2012 ditambah dengan adanya penilaian low complement C3 dan C4, dan di EULAR di 2017
itu juga C3 dan C4. Spesifitas dan sensitivitasnya makin perkembangan tahun di sebelah kanan itu makin tinggi spesifitas dan sensitivitasnya. Baik, ini tadi yang kriteria Euler yang ditetapkan di 2019 sama sebenarnya didahului dengan masuk di mulai dari ANA, titer ANA, baru kemudian kita masuk ke skor tambahan yang di bawah. Oke, nah dari kalau seandainya tadi kita sebenarnya ini sama, bila ANA positif ya terbagi di Euler, bila ANA positif maka kita melihat lagi apakah skornya lebih dari atau sama dengan 10. Kemudian apabila skornya kurang dari 10 dan tidak ada kriteria imunologis, maka kita bisa menggunakan clinical score ACR 87, yaitu mengenai fotosensitivitas. Atau bila imunologi skornya lebih dari sama dengan 2 dan clinical skornya lebih dari sama dengan 6, kita sudah bisa memasukkan sebagai klinis suatu lupus. Nah, apabila ANA negatif, maka yang kita lakukan adalah pemeriksaan komplement. Bila terjadi penurunan komplement, kemudian kita lihat lagi scoringnya, bila lebih dari atau sama dengan 10, masuk ke dalam kriteria klinis suatu lupus. Jadi, dari tabel ini kita lihat bagaimana pasien yang kita mulai dari ANA positif, pemeriksaan ANA yang positif maupun ANA yang negatif. Baik, penilaian berikutnya pada kasus-kasus itu kita harus menilai derajat penyakitnya. Ya, dalam keseharian kita mungkin ini akan lebih biasa kita lakukan dalam praktek sehari-hari. Ya, kalau ringan ini manifestasi kulit, artritis, sedang lupus nefritis yang ringan sampai sedang, kemudian trombositopeni dan adanya serositis, misalnya perikarditis. Sedangkan untuk yang berat, lupus nefritis kelas 4 atau kelas 3 dan 4, kemudian trombositopenia, anemia hemolitik yang refraktor, keterlibatan paru, NPSLE, dan vaskulitis abdomen. Nanti untuk treatment, Dr. Nova yang akan membicarakannya. Kemudian kita lihat itu yang secara praktik mudah kita lakukan, ya. Nah, perbaikan di Annual Rheumatology 2021 ini sebenarnya mereka menggabungkan antara indeks dan juga dengan kondisi klinis. Ya, tapi terserah para sejawat mana yang lebih mudah. Ini gabungan antara gejala klinis dan scoring klinis. Mereka menggunakan SLEDAI score dan menggunakan Villach score, baik pada yang mild, moderate maupun yang berat. Oke. Nah, scoring klinik yang dipakai sebenarnya ada bermacam-macam. Ya, untuk Villach yang 2001 ini ada mulai dari gejala konstitusi, mukokutaneus, neuropsikiatri, gangguan pada mata, gastrointestinal, gangguan renal, gangguan hematologi. Kemudian sama yang kedua adalah scoring Villach yang memasukkan tadi derajat penyakit yang berat, yang sedang, yang mild, ya, atau yang apa namanya, yang inaktif. Jadi untuk pemakaian ini mana yang lebih mudah? Yang lebih mudah boleh silakan dapat digunakan menilai dari aktivitas derajat penyakit. Selanjutnya kita akan menilai indeks penyakit. Ya, dari tadi diagnosis, kemudian derajat penyakit, kemudian kita bisa memakai dengan setelah pasien terdiagnosis mendapatkan treatment, kita akan evaluasi dengan menggunakan indeks penyakit. Nah, ini pun bermacam-macam, ya bisa kita nilai setiap 10 hari. Yang kita gunakan selama ini adalah SLEDAI, jadi itu modifikasi dari Meksiko, di mana kita bisa menggunakan laboratorium sederhana, yaitu darah rutin dan urin rutin. Sedangkan untuk yang lainnya evaluasinya mungkin agak sulit, bukan agak sulit, tapi ketersediaan pemeriksaan laboratorium karena dia mengevaluasi anti-DS DNA, kemudian juga mengevaluasi kadar komplement. Yang itu mungkin kita apa namanya, mungkin harganya sangat apa namanya, bukan tidak tersedia, tapi harganya yang mahal, yang belum dapat kita lakukan.
Oke, ini tadi juga sama sebenarnya, kita bisa menggunakan indeks penyakit, kemudian penilaian terhadap indeks kekambuhan atau indeks flare, dan juga kita bisa menilai indeks kerusakan organ atau indeks damage. Ini biasanya kita lihat apabila kerusakan itu terjadi paling tidak menetap selama 6 bulan, dan kita evaluasi 6 bulan selanjutnya. Jadi ada penilaian indeks ini aktivitas penyakit, indeks terhadap kekambuhan, dan indeks terhadap kerusakan di dalam kita melakukan asesmen klinis pada pasien-pasien lupus. Oke, ini adalah seledai 2K, sama sih sebenarnya ya. Dan untuk yang sebelah kanan itu penggabungan selena seledai dan indeks flare, indeks kekambuhan. Jadi kalau di berbagai center ya digunakan banyak penilaian untuk indeks penyakit, indeks aktivitas, dan indeks kerusakan organ. Ya, ini adalah yang mungkin lebih jelas. Oke. Nah, ini yang paling banyak kita gunakan di dalam praktek klinik kita sehari-hari, terutama di poliklinik. Ya, karena menggunakan laboratorium sederhana, yaitu darah rutin dan proteinuri, urin rutin, darah rutin, dan tolak foto. Oke, jadi saya menyimpulkan bahwa pasien kasus penyakit-penyakit lupus dan COVID itu merupakan suatu gangguan proses penyakit yang terjadi proses inflamasi yang dominan. Dan pasien lupus memiliki berbagai risiko ringan, baik sedang atau berat untuk terjadinya COVID-19. Dalam kita melakukan atau menata laksana pasien lupus, kita harus melihat bagaimana derajat penyakitnya, indeks aktivitas yang kita harus nilai, bagaimana indeks flare, apakah dia dalam flare yang ringan, flare yang sedang, atau flare yang berat. Dan kita juga harus melihat kerusakan, karena dari assessment ini kita langkah berikutnya adalah kita menentukan tata laksana penyakitnya. Mungkin berikutnya nanti Dr. Nova yang akan membahas lebih banyak tentang tata laksana lupus di era pandemik ini. Dengan demikian itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti kita akan berdiskusi, berbagi sharing tentang pengalaman kita sehari-hari. Baik, terima kasih kami ucapkan. Untuk berikutnya nanti Dr. Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Yuniza yang sudah menyampaikan makalahnya dengan jelas dan lengkap menyangkut tentang SLE era pandemik 19, baik itu tentang patogenesis, diagnosis, dan penata laksanaan. Berikutnya kita akan mendengarkan pula pembicara kedua, Dr. Nova Kurniadi, spesialis gizi dalam, konsultan alergi imunologi, yang akan membawakan topik tentang comprehensive management of SLE, fokus pada lupus nephritis. Kurikulum vitae dari Dr. Nova bisa kita lihat, beliau lahir di Pangkal Pinang tanggal 22 Juli 1964. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Divisi Alergi Imunologi Departemen Gizi Dalam
sekaligus juga sebagai KPS SP1 di dalam FK Unsri sama Palembang. Juga pendidikan beliau dokter umum yaitu di FK Unsri tamat 1988, spesialis penyakit dalam di FK Unsri tamat tahun 2003 dan mendapat konsultan alergi imunologi pendidikan SP2-nya tamat tahun 2010. Dr. Nova, waktu 20 menit, silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator Prof. Edi dan terima kasih juga kepada panitia yang memberi kesempatan kepada saya untuk ikut di dalam acara TIPD ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh sejawat yang ikut di dalam acara pada kesempatan ini. Kepada saya diberi tugas untuk membawakan bagaimana terapi penderita SLE terutama lupus nephritis pada era pandemik. Seperti kita ketahui, lupus nephritis ini adalah merupakan salah satu komplikasi pada penderita SLE yang cukup tinggi, angka kejadiannya sampai 50%. Terutama di Asia, malahan angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Kaukasian. Ras Kaukasian itu perbandingannya 50-60 dan berbanding 30-38%. Terutama di Asia, pasien lupus nephritis ini sering menjadi lebih berat atau menjadi penyakit yang berat. Nah, karena kondisi ini ya, selama pandemik ini sebagai dokter sangat penting bagi kita untuk mengobati atau mentreatment penyakit lupus ini, karena ini merupakan salah satu komplikasi yang mengenai organ vital. Secara patofisiologi, lupus nephritis ini ada karena terbentuknya kompleks imun, karena ini merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 3. Kompleks imun yang terbentuk ini akan mengendap di glomerulus dan menyebabkan kerusakan atau destruction daripada glomerulus sehingga terjadi protein uri. Kondisi inilah kerusakan atau infiltrasi kompleks imun pada subendotelial atau subepitel itu akan menyebabkan proliferasi daripada epitel glomerulus, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya klinis dari lupus nephritis. Saya rasa masalah diagnosis tadi sudah banyak dibicarakan oleh Dr. Yuniza. Jadi kriteria yang kita pakai tetap ACR 1997, SL ICC 2010 atau pakai EULAR yang terbaru 2019. Kalau ditanya mana kriteria yang akan kita pakai untuk mendiagnosis, semua kriteria bisa kita gunakan, tapi terakhir kita lebih banyak menggunakan EULAR 2019, di mana kriteria yang mesti kita lakukan pertama adalah pemeriksaan ANA. Jadi apabila ANA-nya positif lebih dari 1/80, maka kita mencari poin yang lain. Bila lebih dari 10, maka diagnosis lupus dapat kita tegakkan. Sedangkan khusus untuk lupus nephritis, pada pemeriksaan fisik biasanya pertama adalah menegakkan diagnosis SLE-nya dulu. Jadi adanya nasal ulcer, artritis, ya, adanya
urin, protein uri, ya, maka ini curiga kita akan suatu lupus nephritis. Kemudian baru secara klinis kita akan menemukan bisa ada hipertensi, bisa ödem anasarka, dan kadang-kadang bisa disertai dengan gagal jantung. Ya, jadi bila lesinya mengenai membranos atau glomerular berupa lesi membranos, kadang-kadang disertai dengan gejala sindroma nefrotik berupa ödem, asites, bisa perikardial effusion dan pleural effusion. Nah, klasifikasi daripada lupus nephritis secara histologi itu dibagi atas 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Yang 3 dan 4 itu kita sebut dengan proliferatif. Sedangkan yang 5 dan 6 itu kita sebut sebagai membranos, sedangkan 1 dan 2 itu lupus nephritis yang masih dengan gejala mild biasanya. Kemudian klasifikasi ini juga kita bagi atas proliferatif. Jadi kalau klasifikasi 3 dan 4 ini kita sebut sebagai lesi yang proliferatif. Di 3 dia bersifat fokal dan segmental, tapi di grade 4 itu atau kelas 4 itu disertai dengan kerusakan atau endapan kompleks imun yang bersifat global dan kadang-kadang bersifat difus. Jadi dengan manifestasi klinik yang lebih berat. Sedangkan yang 5 dan 6 itu bersifat membranos, dan yang 5 biasanya disertai dengan gejala nephrotic syndrome tapi tidak disertai dengan insufisiensi renal. Sedangkan yang 6 itu biasanya disertai dengan adanya insufisiensi renal dan adanya contracted kidney. Jadi yang 5 itu non proliferatif, sedangkan yang 3 dan 4 itu proliferatif, tapi pada kondisi klinik kadang 3, 4 dan 5 itu bisa menjadi satu. Kemudian secara klinis lupus nephritis itu dapat kita prediksi histologisnya dari gambaran klinis apabila biopsi belum sempat kita kerjakan. Jadi ada beberapa hal klinis yang bisa kita nilai dari protein uri, adanya hematuri, hipertensi, adanya sindroma nefrotik dan gangguan fungsi ginjal. Jadi pada kelas 1 dan 2 biasanya hanya ditemukan protein uri, belum ditemukan hematuri, belum ada hipertensi dan tidak ada gejala sindroma nefrotik, dan biasanya urium kreatinin masih normal. Pada kelas 3 dan 4 itu biasanya peningkatan protein uri sudah lebih dari 3 gram per 24 jam pada hampir 25% pasien, sedangkan pada kelas 4 itu hampir 50% pasien dengan protein urian masif. Sedangkan hematuri ada, ya, kadang-kadang disertai dengan hipertensi, ya, dan adanya sindroma nefrotik. Ya, pada kelas 3 itu ada peningkatan kreatinin 25%, sedangkan kelas 4 itu hampir semua pasien dengan peningkatan kreatinin. Kalau di kelas 5 dan 6 tetap ada protein uri yang lebih dari 1 gram, hematuri kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak, begitu juga hipertensi, sindroma nefrotik pada yang 5 sering dijumpai. Kalau yang 6 kadang-kadang tidak ditemui, tetapi belum ada gangguan fungsi ginjal. Nah, bagaimana kita menegakkan diagnosis lupus nephritis? Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Yuniza, yang pertama kita kerjakan adalah ini adalah pasien SLE dulu. Ya, jadi kalau pasiennya SLE dengan protein uri yang lebih dari 50 mg per hari, kemudian ada gejala nefritik urin, ya, jadi ada sedimen urin berupa RBC, WBC atau KES atau sedimen, terutama dengan keduanya ada, jadi ada protein uri, ada sedimen uri, kemudian ada peningkatan urium kreatinin. Ketiga hal ini merupakan indikasi kita untuk merekomendasikan dilakukan biopsi ginjal. Nah, setelah biopsi ginjal maka akan kita temukan kemungkinan 4 kondisi. Yang pertama non proliferatif lupus nephritis, kemudian proliferatif lupus nephritis dan non proliferatif lupus nephritis, dan non kidney disease, non lupus nephritis kidney disease.
Nah, pada yang derajat 1 atau 5 itu biasanya non-proliferatif. Sedangkan derajat 3, 4 atau 3, 4 dan 5 ini merupakan kondisi yang proliferatif lupus nephritis. Nah, pada kondisi yang proliferatif ini maka kita harus memberikan imunosupresif untuk menterapi lupus nephritis. Tapi kalau misalnya dia non proliferatif, kita tidak perlu memberikan imunosupresif khusus untuk lupus nephritis, tetapi bisa kita berikan imunosupresif untuk ekstra renal disease-nya, karena penyakit SLE ini adalah penyakit yang bersifat sistemik, jadi bukan hanya ginjal. Tapi kalau bukan lupus nephritis, terapi sesuai dengan kondisi. Apa yang kita harapkan dari terapi tadi? Nah, jadi tujuan dari terapi tadi paling tidak menyebabkan fungsi ginjal ke normal. Jadi reduksi dari protein uri paling tidak 25% dalam 3 bulan. Jadi follow up yang kita lakukan setelah 3 bulan setelah terapi sesuai dengan kelasnya tadi, kita akan follow up 3 bulan. Kemudian 6 bulan 50% daripada kondisi protein urinya juga sudah membaik, ya. Kemudian kita melihat perbandingan antara urin protein dan kreatinin rasio. Apabila di bawah 50 sampai 700 mg selama 12 bulan, maka kita sebut ini sebagai complete clinical response, ya. Kemudian pada penderita dengan nephrotic ring, protein uri, kemudian akan kita capai mungkin lebih lama 6 sampai 12 bulan, ya. Nah, pada penderita yang telah mencapai remisi, kita tidak boleh cepat-cepat memberhentikan terapi, tetapi kita akan mentapering terapi imunosupresif yang sudah kita berikan. Jadi begitu kondisi membaik, protein uri negatif, kita tidak boleh langsung memberhentikan semua obat. Jadi obatnya perlahan-lahan akan kita tapering, ya. Jadi kalau steroid memang dari awal sudah mulai kita tapering, tetapi imunosupresif yang lain juga tidak boleh langsung di stop, ya. Kemudian bagaimana kita menilai respon? Jadi di dalam respon terapi ada responnya yang komplit, ya, kemudian ada yang parsial, ada juga yang disebut dengan flare up. Kapan disebut respon komplit? Apabila protein urinya kurang dari 50 mg milimol, ya, plus fungsi ginjal sudah mendekati normal. Jadi urin kreatinin sudah turun, ya. Kemudian kapan disebut parsial? Apabila penurunan protein uri itu lebih dari 50% awal, ya, dibandingkan awal. Kemudian ada stabilisasi secara klinis dan penurunan kreatinin serum 25%. Jadi misalnya awal terapi kreatininnya 2, berarti kalau udah jadi 1,5 3 bulan kemudian, maka kita sebut sebagai respon parsial. Sedangkan kapan kita sebut flare up? Apabila sedeman urin itu aktif kembali, jadi meningkat lebih dari 15 RBC, terutama RBC, kemudian terjadi peningkatan serum dari kreatinin dan protein uri, ya, yang meningkat lebih dari 1000 atau 2000 mg per 24 jam, ya. Kemudian bagaimana treatment kita terhadap pasien SLE ini? Kita bagi 3. Jadi ada mild, moderate, dan severe. Jadi yang mild kita terapi dengan hidroksikloroquine dan glukokortikoid. Sedangkan kalau refraktor kita tambahkan MTX dan azathioprin. Pada kondisi yang moderate, kita terapi yang mild ditambah dengan MMF atau CNI, ya, atau siklosporin, ya. Pada yang refraktor kita bisa menambahkan belimumab. Pada kondisi yang severe, kita menambahkan siklopospamid, atau pada kondisi yang refraktor juga kita tambahkan siklopospamid dan rituximab, ya. Kemudian strategi terapi pada kelas 3 dan 4, ya, ini sama sebenarnya dengan tadi, cuma di sini dikatakan kita mempunyai banyak pilihan. Bisa kita mulai dengan siklopospamid 500 mg sampai 1 gram yang kita berikan setiap bulan. Bisa juga kita tambahkan dengan siklopospamid, ya, setiap 500 mg setiap 2 minggu. Bisa juga kita pakaikan MMF 2 gram, ya, selama 6 bulan. Bisa juga kita menggunakan
siklosporin ya, ditambah dengan MPA. Jadi tetap dengan pemberian metilprednisolon yang dosis tinggi 1-3 hari, dilanjutkan dengan 0,6 sampai 1 mg, kita tapering up secara perlahan-lahan atau 5 mg per minggu. Kemudian sekarang kita bicara tentang MPA atau mecophenolate mofetil dan mecophenolate sodium. Ini sponsor kita pada hari ini ya, Miportik ya. Ini ada di BPJS ya obatnya, jadi nggak terlalu susah untuk sejawat-sejawat dokter sekalian, boleh kita gunakan karena ada di BPJS. Kemudian obat ini bagaimana efisiensi mungkin obat ini digunakan sehari-hari. Ya, ini ada penelitian namanya My Lupus Study, itu menggunakan obat ini ya, MPS ini ditambahkan dengan steroid dosis tinggi dibandingkan dengan MPS ini dengan dosis separuh. Kemudian dievaluasi pada minggu kedua, keempat, ke-8, 12 dan 24. Hasil daripada studi ini baseline-nya sama ya antara yang seluruh pasien, antara yang dosis steroid yang full atau standar dibandingkan dengan dosis yang separuh atau di half dose ya. Hasil daripada penelitian ini mengatakan bahwa Miportik dapat menurunkan penggunaan dosis steroid tanpa menurunkan efisiensi pada terapi. Jadi respon lengkap ataupun respon pasial, baik dosis full atau dosis yang separuh, itu tidak berbeda bermakna. Jadi minggu ke-12, minggu ke-24 itu jumlahnya, kalau full dose itu 9, ini 5, tapi tidak berbeda secara bermakna antara kedua grup. Begitu juga untuk aktivitas penyakit juga ya, baik yang menggunakan dosis standar steroid ataupun yang menggunakan dosis steroid yang separuh daripada dosis full, itu secara signifikan itu skor aktivitas indeks antara dua grup itu tidak ada perbedaan. Kemudian dari kejadian tidak diinginkan atau efek samping, ternyata pada dosis yang standar atau dosis yang full itu efek samping herpes zoster dan efek samping infeksi itu lebih tinggi pada penderita yang dosis steroidnya full ya, ini 59% dibandingkan dengan 43%. Sedangkan herpes zoster itu malahan pada yang dosis 10 itu ada 7 orang, pada dosis yang half itu tidak ada yang terkena HESPER. Jadi efek sampingnya pada penderita pada kelompok yang steroidnya half atau separuh dosis itu lebih rendah. Kemudian pada kasus yang refraktor secara umum disarankan untuk menggantikan mecophenolate dengan cyclophosphamide. Apabila terapi mecophenolate itu gagal, maka kita ganti dengan terapi cyclophosphamide. Tetapi metilprednisolon 3 hari tetap diberikan ya. Kemudian untuk remisi rate juga dikatakan di sini bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan remisi lengkap ataupun remisi parsial pada penderita yang menerima cyclophosphamide dibandingkan dengan yang menerima MPS ya, tidak berbeda bermakna. Kemudian waktu pencapaian remisi juga tidak ada perbedaan bermakna antara mecophenolate sodium dan cyclophosphamide. Kemudian kejadian tidak diinginkan juga itu pada pemakaian cyclophosphamide itu ternyata lebih tinggi dibandingkan dengan pemakaian MPS di bulan ke-6. Itu bermakna 0,03. Pada bulan ke-12 juga bulan ke-012 efek samping yang serius sama-sama tidak bermakna ya. Sedangkan infeksi serius fatal dan non fatal itu pada cyclophosphamide itu lebih tinggi dibandingkan dengan pada MPS, itu bermakna ya 0,048. Kemudian untuk penderita-penderita stabil yang lupus nephritis dengan negatif COVID itu tetap direkomendasikan untuk preventif social distancing dan hand hygiene ya, jadi tetap protokol kesehatan, tetapi terapi glukokortikoid ataupun imunosupresif apabila dia negatif bisa tetap dilanjutkan ya. Kemudian
pada penderita yang baru terdiagnosis juga, newly diagnosis itu pada pasien dengan sistemik inflamasi atau lupus nephritis yang mengancam nyawa, maka obat-obat imunosupresif itu bisa dimulai apabila COVID-nya negatif, ya. Jadi sedangkan pemakaian obat-obat COVID seperti hidroksikloroquine itu tidak diindikasikan atau dihindari kalau bertujuan untuk terapi COVID, ya. Tapi kalau untuk terapi SLE-nya atau lupus nephritisnya tetap diberikan. Kemudian apabila pasien ini positif COVID, ya, maka obat-obat hidroksikloroquine, sulfasalazin dan NSAID itu bisa tetap diteruskan. Tetapi obat-obat imunosupresif itu di stop dulu sampai 2 minggu setelah bebas gejala. Jadi ini yang mungkin mesti dipahami oleh seluruh dokter, ya, bahwa apabila pasien itu dengan lupus nephritis positif COVID, maka obat-obat imunosupresif itu mesti di stop dan diberikan 2 minggu setelah bebas COVID. Tapi kalau pasien-pasien lupus nephritis, ya, dengan mild atau pneumonia, ya, pneumonia yang ringan, ya, atau pasien yang bisa mandiri atau isolasi mandiri, ya, itu biasanya obat-obat imunosupresif itu di stop, ya. Kemudian boleh dimulai lagi 7 sampai 14 hari setelah gejala hilang, ya, Prognosis biasanya jelek apabila protein tinggi, serum kreatinin yang tinggi, ada hipertension, ada nephrotic syndrome, anemia berat, hipoalbumin, hipokomplement, ada APS, ya, pada wanita, ya, kemudian dengan ekonomi status yang jelek, ya. Kemudian sebagai conclusion, ya, jadi selama pandemi ini sebagai dokter kita mesti tetap menterapi penderita dengan lupus, terutama pada lupus nephritis, ya. Nah, pada diagnosis yang baru terdiagnosis tapi COVID negatif, obat-obat imunosupresif seperti MPS itu bisa digunakan untuk mencegah terjadinya kerusakan organ lanjut, ya. Pada pasien yang positif COVID, imunosupresin yang lain itu di stop, kecuali hidroksikloroquine, NSAID, dan steroid mungkin dosis rendah boleh kita gunakan, ya. Apabila terjadi komplikasi COVID pada pasien lupus nephritis, maka obat-obat imunosupresin itu mesti di stop dan akan dilanjutkan setelah gejala membaik, bisa 7 sampai 14 hari tanpa gejala atau 10 sampai 17 hari setelah kondisi membaik, ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Nova yang sudah menguraikan secara jelas tentang bagaimana diagnosis dan penelaksanaan lupus nephritis dikaitkan juga dengan era pandemik 19 pada saat ini. Pertanyaan bisa diajukan oleh peserta melalui kolom Q and Answer, ya. Dan berikutnya kita akan mengundang pembicara ketiga, yaitu Dr. Nova Dian. Dr. Nova Dian nanti akan berbicara tentang diagnosis dan manajemen of catheter related bloodstream infection. Dr. Nova Dian, kurikulum vitae-nya coba ditampilkan. Ya, kalau kita lihat Dr. Nova Dian adalah spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi Vinasim. Beliau lahir di Pulau Panggung
15 November 1969. Jabatan sekarang Kepala Instalasi Hemodialisa Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, Staf Divisi Ginjal Hipertensi Departemen Penyakit Dalam FK Unsri SMA Palembang. Organisasi PABDI Sumsel, ya, kemudian PB Pernefri, kemudian anggota ID, kemudian anggota Indonesia Society of Nephrology, dan juga beliau adalah ISPD, Indonesian Socialist of Peritoneal Dialysis, ya. Pendidikan beliau S1 dokter umumnya FK Unsri tamat tahun 1996, spesialis penyakit dalamnya FK Unsri tamat 2008, dan mendapat konsultan ginjal hipertensi FK Unsri 2014. Dr. Novadian, waktu 20 menit, dipersilakan. Terima kasih guru saya Prof. Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kemudian juga sponsor pada hari ini PT Eureka Sukses Abadi. Kemudian juga yang tidak lupa juga kepada teman-teman sejawat yang sampai saat ini masih ikut serta mengikuti acara kita secara virtual. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan diagnosis and management of catheter-related bloodstream infection. Jadi ini sebenarnya 10 tahun terakhir pasien-pasien cuci darah itu lakukan insersi akses vaskuler untuk mempermudah akses vaskuler pada mesin cuci darah, dan akibat pemakaian kateter double lumen tersebut yang kita tidak harapkan adalah terjadinya infeksi. Dan pada hari ini saya akan membahas tentang mulai dari background, risk factors, diagnosis, manajemen, preventif, dan summary. Kita ketahui bahwa kita singkat sebagai CRBSI ini berhubungan dengan meningkatnya angka kesakitan dan juga angka kematian, dan juga merupakan penyebab kedua kematian pada pasien-pasien HD atau pasien-pasien dialisis. Dan kita ketahui juga bahwa penyebab utamanya masih yang pertama, yaitu penyakit kardiovaskuler. Secara epidemiologi, kalau di Amerika ya, dari pasien-pasien yang menjalani HD sekitar 370.000, itu hampir 80% yang dimulai dengan pemakaian kateter double lumen ini. Dan ini tentu saja dibandingkan dengan apesan atau atrial venous fistula ataupun grab, lebih mudah infeksi ya, lebih meningkat terjadi infeksi pada pemakaian kateter ini. Dan kateter ini juga berhubungan dengan peningkatan angka infeksi mencapai 10% dan juga meningkatkan sampai 25% dari keseluruhan infeksi tersebut. Kalau kita lihat bahwa antara yang non-tunnel maupun tunnel, maka infeksi paling banyak terdapat pada yang non-tunnel. Dan kalau dibandingkan antara apesan atau semino, terjadinya infeksi paling banyak pada kateter. Secara definisi bahwa
CRBSI ini bila adanya bakteri berasal dari kateter itu sendiri ataupun dari aliran darahnya, dan sangat sering terjadi yang berakibat fatal dan membuat biaya yang ditimbulkan menjadi tinggi. Dan dianggap suspek bila pasien ya dengan kateter double lumen ini mengalami demam ataupun panas dingin atau gejala-gejala lain dari sepsis, dan tidak ditemukan adanya infeksi lain di tempat yang lain ataupun tidak teridentifikasi. Dan secara patogenesis biasanya dibedakan antara ekstraluminal maupun intraluminal. Pada ekstraluminal ini biasanya terjadi pada saat tindakan pemasangan insersi kateter double lumen tersebut, di mana bisa saja terjadi kondisi yang menyebabkan pada saat operasi maupun setelah selesai, di mana akan terjadi proses di exercise. Pada waktu penyembuhan akan terbentuk koloni yang nantinya akan merupakan sumber infeksi. Sedangkan pada intraluminal pathway, di mana terjadi setelah pasien mengalami cuci darah sehari-hari, maka pada perawat ataupun mungkin kalau di luar negeri disebut pekerja sosial ya, itu pada saat pemasangan alat bisa saja terjadi kondisi di sekitar pakaian atau kulit berhubungan dengan bagian cup atau hub daripada kateter tersebut, yang akan menyebabkan terjadinya infeksi yang bersumber dari hal tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa apa yang disebut ini pada yang tunnel, kita lihat di mana cup ini kateter tail atau ekornya, kemudian access site ya, di sini juga nanti ada cup-nya ya. Kemudian kalau yang non tunnel dia tidak punya cup dan ini langsung ya, kita lihat access site-nya langsung dan di dalam ini tidak ada cup, sehingga maka yang non tunnel ini sangat mudah terjadi infeksi. Nah, faktor risiko yang akan mempermudah terjadinya CRB ini adalah tentu saja higien pasien yang rendah, kemudian pernah infeksi sebelumnya, kemudian baru saja dirawat ya, kemudian juga lama pemakaian kateter karena kita tahu ada batasnya, kemudian dialisis yang tidak adekuat, hipoalbuminemia. Nah, auris ini berasal dari hidung biasanya, kena tangan dan akan membawa infeksi di kateter double lumen. Kemudian DM tentu saja, kemudian immunocompromised status. Nah, tadi yang kita bahas sebelumnya oleh pembicara, pasien-pasien NSLE yang sudah mengalami gagal ginjal, kemudian perlu cuci darah dan kita pasang akses vaskuler double lumen, maka juga punya faktor risiko untuk terjadinya infeksi ini. Kemudian aterosklerosis dan juga kondisi yang hipertensi. Dan ini dijelaskan oleh Kadoki ya, di mana bahwa untuk non tunnel ini ya, yang biasa itu waktunya hanya 2 minggu ya. Kalau lebih dari itu maka akan meningkat terjadinya infeksi CRB tadi. Oleh karena itu kita harus memahami hal tersebut. Kemudian kalau yang tunnel sebenarnya dijelaskan oleh Kadoki tidak ada waktu khusus, batas waktu untuk pemakaiannya, tapi sangat tergantung dari kondisi-kondisi di mana pada pasien-pasien yang tidak memungkinkan dipasang AP SAN ya, dengan berbagai disiplin ilmu yang mengevaluasi, maka tentu dipakai tunnel ini. Kemudian juga bersifat sementara. Biasanya pada pasien-pasien yang CAPD atau peritoneal dialisis, pada saat komplikasi atau dia overload cairan dan perlu cuci darah,
maka dipasang kateter ini. Kemudian pada pasien-pasien yang transplant, yang dia akan menunggu untuk operasi kurang dari 90 hari, maka akan dipasang yang standar ini. Kemudian harapan hidup ya, yang kurang dari 1 tahun, dan juga kondisi-kondisi di mana tidak memungkinkan dipasang apesan. Misalnya pada kondisi heart failure di mana ejeksi prasi kurang 15, kemudian kondisi-kondisi yang mudah menyebabkan infeksi, dan juga pasien-pasien yang lebih dari 85 tahun ya, yang bisa menyebabkan kegagalan apesan, juga takut pada jarum, dan harapan hidup yang tidak jelas karena mungkin umurnya sudah usia tua. Kemudian bagaimana kita mendiagnosis? Maka kita harus tahu bahwa perlu dilakukan diambil spesimen ya di kateter, dan juga ditambahkan juga dari pena verifier, sehingga bila ditemukan koloni yang mirip atau sama ataupun berbeda, dan keduanya sensitif terhadap kuman yang sama, maka ini bisa kita anggap sebagai CRBSI tersebut. Dan kalau dari penelitian ya, ini di Italia ini, dari penelitian ini dijelaskan bahwa gram positif yang paling banyak ya, 40. Jadi dari total yang 50 ya. Dan yang paling banyak Staphylococcus aureus. Di sini kita lihat ya. Kemudian nah, dari treatment atau manajemen yang penting bagi kita bahwa untuk pasien yang sudah dikultur ya, tapi sebelum diberikan antibiotik biasanya yang empiris ya, maka yang banyak digunakan biasanya vancomycin. Kemudian juga pada pasien-pasien tersebut harus kita lakukan berdasarkan guideline ya. Jadi ada guideline-nya untuk manajemen atau treatment yang baik. Kita lihat bahwa secara definisi kita harus tahu di mana pasien kita lihat kondisinya stabil atau tidak. Kemudian dilakukan kultur darah 2 kali ya, termasuk dari CPC bagian cup dan juga dari sirkuit. Kemudian dilakukan kultur ini sebelum pemberian antibiotik. Dan tadi saya jelaskan dimulai dengan pemberian antibiotik yang empirik ya. Dalam hal ini dari beberapa penelitian yang bisa diberikan adalah vancomycin, kemudian cek INR, dan juga kemungkinan dilepasnya kateter tersebut. Kemudian kalau kondisi stabil ya, diputuskan di ICU, dan kita melakukan treatment dengan melihat bahwa apa hasil dari kultur tersebut ya. Kalau negatif tentu antibiotik kita stop. Kemudian kalau terjadi perbaikan dalam 2-3 hari, dan ternyata dari hasilnya tergantung jenisnya, bila koagulasi negatif Staphylococcus maka kita beri antibiotik 14 hari, dan guidewire-nya juga dirubah, dan juga kalau gram negatif basil. Kemudian bila Staphylococcus aureus maka kateternya juga kita harus lepas atau angkat. Pemberian antibiotik selama 4 minggu ya, guidewire-nya juga dirubah, dan ini bisa dilakukan TEE ekokardiografi untuk melihat infeksi, terjadinya metastase dari infeksi tersebut. Kemudian kalau kita lihat bahwa begitu juga dengan tergantung dari apa yang dari kultur tersebut. Misalnya Candida ya, Candida juga diberikan antifungal atau anti jamur.
Dan komplikasinya ini berdasarkan penelitian dan data bahwa endokarditis sekitar 3-17%, kemudian lar atrial thrombus jarang, spinal epidural abscess juga jarang, kemudian septic pulmonary emboli 0,4%, septic emboli organ yang lain misalnya di otak 1-2%, abscess 1,5%, kemudian septic arthritis 2-5%, osteomyelitis 1,5-15%, dan juga bisa terjadi kematian sekitar 34%. Sebenarnya yang paling penting adalah pencegahan, di mana kita pada saat mengangkat kasa atau perban itu harus menggunakan masker, kemudian membersihkan tangan, mengambil yang baru ya, sarung tangan yang bersih, berikan antiseptik ya, dan diberikan sampai kering, tidak terjadi kontak ke exit site. Jadi setelah dilakukan antiseptik tidak terjadi kontak ya. Kemudian juga memberikan antimikrobial ointment, dan ini diharapkan tidak bereaksi dengan kateter juga. Kemudian pemberian antiseptik, dan kemudian melepas daripada sarung tangan, dan kembali kita melakukan hand hygiene. Baik, dan di sini juga walaupun ini termasuk agak lama, tapi saya kira masih bisa dapat digunakan, yaitu pemberian chlorhexidine 20% dan alkohol 70%, atau povidone 10% ya. Kemudian bisa juga diberikan topical ointment ya. Di sini termasuk mepirocin, povidone iodine, dan polisporin. Dan juga bisa diberikan mupirocin nasal decolonisation. Ini biasanya dilakukan juga pada pasien yang menunjukkan penurunan daripada Staphylococcus aureus sampai 78%. Dan prophylactic antimicrobial locking solution dapat juga mengurangi CRB ini. Tapi kita juga bisa memakai non antibiotik ALS, yaitu taurolidin ya, 1,35%, sitrat 4% pada kondisi antibiotik yang resisten. Dan apa yang kita bisa simpulkan atau semari dari presentasi ini, bahwa pemakaian daripada kateter itu harus benar-benar memperhatikan waktunya sesuai dengan jenis kateter. Kemudian dengan perawatan dengan menggunakan prosedur yang baik, maka dapat mencegah terjadinya CRBSI tersebut. Dan bila sudah terjadi CRBSI tersebut, manajemen yang baik atau tata laksana yang baik tentu akan dapat mengurangi angka kesakitan maupun mortality. Terima kasih, mudah-mudahan dapat kita bawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Novadian yang sudah menyampaikan makalahnya dengan baik sekali. Kita akan memasuki nanti sesi diskusi. Nah, sesi diskusi nanti lebih kurang 15 menit. Sudah ada beberapa pertanyaan pada hari ini. Baik, Dr. Nova, Dr. Yuniza, dan juga
Dr. Novadian juga bisa menampakkan. Ya. Kita tunggu sebentar iklan yang lewat. Nah, baiklah, kita sampai kepada tahap diskusi untuk ketiga pembicara. Ada beberapa pertanyaan dari audiens. Ya. Pertama, untuk Dr. Nova, ya. Tadinya ditujukan untuk Dr. Yuniza, tapi lebih tepatnya untuk Dr. Nova. Itu klasifikasi klinis, ya, dan laboratorium untuk lupus nephritis terhadap ringan atau sedang. Ya, kemudian bagaimana dengan wanita lupus, kemudian mendapat COVID-19 dan hamil, bagaimana manajemennya? Ya, apakah dosis steroid kita turunkan pada penderita lupus serta COVID-19? Itu juga berobat imunosupresif, apakah dosisnya diturunkan? Nah, itu nanti silakan Dr. Nova. Nah, baiklah, terima kasih Prof. Edi. Jadi untuk klasifikasi, kalau tadi seperti yang saya jelaskan, bisa digunakan dengan klinis, bisa juga dengan laboratorium.
dan bisa juga dengan biopsi. Tetapi kalau misalnya sudah diagnosis, biopsi biasanya akan kita gunakan untuk yang refraktor atau yang tidak respon terhadap terapi. Untuk evaluasi lanjut itu klinis dan laboratorium sudah cukup untuk menentukan derajat ringan, sedang dan berat. Bisa pakai tadi Dr. Yun Seledai Index, bisa kita pakai keterlibatan organ, bisa kita pakai juga klinis dan laboratorium. Jadi kalau misalnya protein urinya sudah menurun, urin kreatinin sudah turun, itu mungkin sudah masuk ke derajat yang sedang ya, sedang. Dan apabila sudah negatif semua, maka masuk ke derajat ringan, itu khusus untuk lupus nephritis. Kemudian kalau bagaimana pengobatan lupus nephritis pada kehamilan dengan COVID-19. Nah, jadi kalau pasien COVID-19 lupus nephritis hamil, terapi sama seperti terapi SLE dengan tanpa kehamilan, karena memang obat-obat imunosupresif pada penderita yang positif COVID-19 itu semuanya kita tunda dulu, kecuali ya metilprednisolon, hidroksikloroquine dan sulfasalazin, jadi bisa kita pakai. Nah, untuk hamil itu juga boleh digunakan. Nah, tapi setelah COVID-nya negatif atau kondisi klinis membaik, maka obat-obat imunosupresif pada wanita hamil itu hanya boleh digunakan golongan azathioprin ya, atau azathioprin deh. Kita nggak mau nyebut. Ya, azathioprin boleh dilanjutkan kalau tergantung dengan klinis lupus nephritisnya ya. Jadi kalau dia masih flare up, kita boleh menambahkan azathioprin. Kemudian tadi ada juga yang bertanya kalau COVID positif tapi dia sudah on terapi metilprednisolon 3 kali 8 mili ya, kemudian apakah metilnya diturunkan? Kalau derajat COVID-nya berat, sedang sampai berat, metilnya diterus aja, nggak apa-apa, karena pada penderita COVID juga kita berikan obat-obat kortikosteroid. Tapi pada penderita dengan COVID biasanya kita hanya memberikan sampai 10 hari ya, 10 sampai 14 hari. Kemudian kalau memang kondisi SLE-nya baik, lupusnya bisa ditefring, diturunkan misal 2 kali 8 atau 1 kali 8. Pemberian obat-obat hidroksikloroquine boleh ditambahkan kalau memang itu dibutuhkan pada penderita lupus ya. Jadi kalau untuk penderita COVID tidak direkomendasikan untuk pemakaian hidroksikloroquine yang terakhir ya, rekomendasi terakhir. Itu mungkin Prof. Edi. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Nova. Jadi walaupun kita di daerah dengan skor Max SLEDAI yang dibuat di Meksiko, itu lebih simpel, bisa dilakukan di daerah. Itu juga evaluasi laboratorium yang darah rutin, urin rutin bisa dipakai untuk evaluasi klinis. Kemudian juga kepada Dr. Yuniza dipertanyakan tentang masalah skor Max SLEDAI, juga ditanyakan apakah perlu kita evaluasi. Jadi kalau pasien masuk diagnosa skor Max SLEDAI sekian, katakanlah 10, kemudian setelah kita rawat mungkin selama seminggu, apakah diagnosanya juga berubah, misalnya lupus dengan skor Max SLEDAI sekian? Nah, ini tolong dijawab, silakan. Ya, baik Prof. Jadi pertanyaannya, jadi pada kasus di mana pasien-pasien dengan lupus kita melakukan, setelah kita diagnosis, kita melakukan evaluasi, kita memberikan pengobatan dan kita akan evaluasi hasil pengobatan. Untuk yang Meksiko SLEDAI, kalau kita lihat dari jurnalnya itu, dari asalnya mereka memberikan pemeriksaan itu setiap 10 hari, atau dalam kata lain bisa setiap 2 minggu harus kita evaluasi. Tapi kalau misalnya di poliklinik kita pasien datang setiap bulan, ya bisa kita lakukan setiap 4 minggu artinya. Jadi harus kita akan lihat. Cuma tetap harus diperhatikan lagi masing-masing poin pada Max SLEDAI-nya. Karena misalnya ada beberapa poin, misalnya saya contohkan satu, ternyata satu itu terdiri dari beberapa poin. Jadi kita ambil satu saja di dalam penilaiannya.
Kemudian untuk max ledai juga kita bisa lihat kalau kurang dari 2 kita bilang ringan, 2 sampai 5 sedang, dan di atas 5 itu berat. Jadi memang untuk untuk di daerah dan juga dengan laboratorium yang hanya darah rutin, urin rutin, sebenarnya kita akan tetap bisa mengevaluasi pasien-pasien lupus kita. Kemudian yang kadang-kadang membingungkan misalnya bagaimana kita melakukan asesmen klinis. Jadi pasien datang misalnya dengan lupus pertama kali, kita lakukan diagnosis. Tentu kita akan membuat apakah bisa kita nilai memang dari organ yang terlibat. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa misalnya kalau yang terkena adalah artritis, kita masukkan dia kepada yang lupus yang ringan. Sedangkan lupus yang sedang misalnya dengan ada suatu kondisi serositis, kemudian trombosit 20.000 sampai 50.000, AYH. Sedangkan untuk yang berat adalah misalnya lupus nephritis yang grade 3 atau 4. Jadi di dalam pembuatan status kita sebutkan untuk pertama kali terdiagnosis bahwa pasien ini adalah SLE yang mengenai gangguan hematologi misalnya trombositopeni atau AYH atau lupus nephritis. Kemudian kita setelah treatment maka kita akan tambahkan dengan aktivitas klinis kalau dia sudah kita lakukan pengobatan dan sudah kita evaluasi. Tapi tetap jangan dihilangkan bahwa pasien ini adalah SLE suatu lupus nephritis atau suatu gangguan hematologi. Demikian Prof. Dan juga ada untuk Dr. Yun juga, penderita lupus baru masuk positif, kemudian juga memperlihatkan gejala mirip lupus, bagaimana yang Dr. Yun terangkan tadi. Kalau misalnya ANA positif, palsu, apakah ini perlu diulang? Ya, jadi artinya kalau ANA positif palsu, artinya ANA-nya negatif ya, tapi ternyata positifnya adalah positif palsu. Jadi ada beberapa kasus yang memang kita temukan dengan ANA yang positif palsu, misalnya pada pasien-pasien HIV, pada pasien-pasien keganasan, ya, jadi bisa positif palsu. Nah sekarang lagi kita tetap kembali kepada bagaimana kita memulai dari kriteria diagnosis. Jadi kita mulai bagaimana penggolongan kriteria klinis, dan kita lihat juga kriteria klinis dan kriteria imunologi. Jadi masing-masing tadi kriteria mulai dari yang ACR 1997, kemudian SLIC, kemudian EULAR bisa kita gunakan, bisa bahkan pada yang EULAR 2019 dengan mereka kan mulai awal pintu masuknya adalah dengan ANA yang harus positif. Akan tetapi berikutnya mereka mengeluarkan rekomendasi bahwa bila ANA yang negatif maka kita bisa langsung memeriksakan komplement. Kalau kemudian komplementnya menurun, maka kita bisa melihat lagi skor kriterianya EULAR tadi lebih dari atau sama dengan 10, maka kita bisa masukkan dia sebagai kriteria diagnosis suatu SLE. Demikian Prof. Apakah perlu kita ulang ANA-nya Dr. Yun setelah COVID-nya negatif? Mungkin bisa kita ulang Prof. Kalau kriteria klinis tadi memang cocok ya. Nah, kali terakhir untuk Dr. Novadian, bagaimana pengalaman Dr. Novadian selama COVID-19 ini dalam HD pasien lupus yang terkena COVID-19, baik itu yang HD maupun juga misalnya CAPD, ya, pemeriksaan dengan pemasangan kateter. Silakan Dr. Novadian. Iya, baik. Terima kasih Prof. Jadi dari pengalaman pertama pasien SLE dengan COVID ini untuk negatifnya biasanya perlu waktu lama ya. Kita biasanya kerjasama berdua dengan Dr. Yuniza dengan Dr. Nova, dan pada pasien-pasien yang CAPD juga prognosisnya kurang bagus ya. Artinya kalau saya lihat bahwa pasien-pasien tersebut kalau biasanya sudah ke ginjal, biasanya bukan ginjal saja yang kena. Artinya seluruh organ lain kena juga, sehingga saya lihat pengalaman prognosisnya menjadi jelek. Jadi artinya kalau kita lihat secara memang imunokompromisnya memang tidak baik, sehingga risiko untuk pasien-pasien kena COVID juga prognosisnya lebih jelek, Prof.
Itu pengalamannya, Prof. Baik, terima kasih Dr. Novadian. Karena kita dibatasi oleh waktu dan waktu, kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada panelis, ya, Dr. Nova, Dr. Yuniza, Dr. Novadian, yang telah menyampaikan makalah dengan baik sekali, sehingga kita jauh lebih mengerti tentang masalah lupus. Dapat disimpulkan bahwa dalam kita mendiagnosis pasien lupus, apalagi kalau sudah terkena ginjal lupus nephritis, maka diperlukan kriteria terbaru, eular. Di samping yang kriteria lama kita memakai kriteria ARA, kriteria SLICC, ya. Dan untuk kriteria eular yang terbaru ini pada 2019 itu dibutuhkan pemeriksaan ANA. Jadi kalau memang di daerah kita tidak bisa memeriksa ANA, ya apalagi komplement, ya komplement juga biasanya juga ada bisa di daerah, ya barangkali bisa dirujuk dulu ke kita, ke Rumah Sakit Muhammad Husin, itu yang membenarkan, ya kalau kebetulan pasiennya juga pasien BPJS, ya asuransi. Tapi kalau memang pasiennya umum, bisa saja diperiksakan langsung, kirim ke Palembang, diperiksakan di laboratorium yang tersedia di Palembang, sehingga sejawat yang di daerah juga bisa mendiagnosa lupus, ya. Nah, dalam perawatan sananya nanti tentu membutuhkan obat-obat yang cukup mahal. Nah, dan obat-obat ini umumnya juga di-cover oleh BPJS. Ya. Jadi kalau sejawat nanti mengirim ke Palembang, tentu nanti akan diberi umpan balik nanti, ya, untuk bagaimana perawatan sanaan selanjutnya. Sehingga juga sejauh di daerah juga mendapat pengalaman dalam menata laksana ini, samping pasien juga mendapat obat yang sesuai dengan BPJS yang gratis, ya. Baiklah, terima kasih sekali lagi kita ucapkan pada sponsor, terima kasih, ya, mudah-mudahan sukses kita semua. Kita tutup pertemuan kita ini sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.